الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha, amma ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam agenda kita yang sudah kita laksanakan rutin, yaitu malam Jumat pertama. Insyaallah hari ini mulai lagi setelah 2 bulan kita libur, kita break sebentar ya. Jadi memang layaknya orang bekerja itu juga ada istirahatnya ya, biar tidak bosan. Ternyata ketika kita taklim ini ya, kita ini lebih senang istirahat daripada taklim ya. Alhamdulillah, kalau melihat semangat jamaah Masjid Dzikrullah ini, kita semangat kembali untuk bisa melaksanakan rutinitas, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir, di mana kajian Al-Quran ini adalah sebagai nutrisi ya, sebagai nutrisi. Jadi kalau makanan itu kita perlu makanan yang bergizi ya. Sehingga ketika tubuh itu mendapatkan nutrisi makanan yang bergizi ya, akan lebih baik ya. Sel-sel yang rusak kembali membaik ya. Kemudian organ-organ tubuh ya, juga akan membantu untuk memperbaikinya. Begitu juga ilmu. Ini berfungsi untuk memperbaiki hati kita ya, sebagai nutrisi ya, untuk mempertahankan hati, mempertahankan keyakinan kita, untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa kita terus bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kadangkala kita berada pada kondisi naik, kadang kita berada pada posisi datar, kadang kita lagi turun. Begitulah kondisi hati itu, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, kadangkala bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus bertambah seiring dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, harus kita iringi dengan ilmu, harus kita dasari dengan ilmu yang benar, supaya apa? Ketaatan kepada Allah itu diterima. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah diterima. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun, berkurang seiring dia melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan demi kemaksiatan itu akan menjadikan dirinya ya, semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Kemaksiatan terus dilakukan. Akhirnya apa? Imannya turun. Maka salah satu yang bisa menaikkan keimanan kita adalah kita melaksanakan amal yang sudah kita lakukan rutin, yaitu thalabul ilmi. Kita sebelum berangkat menuju majelis ilmu, pasti kita sudah niat, ya. Apa yang kita niatkan? Kita niat thalabul ilmi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah-langkah kita dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita belum ada niat, maka tidak mungkin kita melangkahkan kaki ke sini, ya. Nah, inilah sehingga kita kuatkan niat kita untuk thalabul ilmi. Terus di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah sehingga iman kita terjaga. Iman kita semakin hari semakin kuat. Kita juga ya, prihatin ya, yang sedang viral hari ini, ada seorang pembina masjid ya, pengurus yayasan murtad ya. Jadi tidak menjamin status seorang sebagai pembina yayasan, pengurus sebuah masjid besar di Jawa Barat murtad, keluar dari Islam. Belum lagi yang lagi tren nikah beda agama, ya. Belum lagi kita menyaksikan pemurtadan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kepada anak-anak muslimah. Nah, ini sangat memprihatinkan, sehingga hari ini memang fitnah semakin hari semakin besar. Ketika kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, tidak membekali diri kita dengan memahami agama dengan benar, akan menjadikan diri kita semakin lemah. Untuk itu, di dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita terus memberikan dorongan, motivasi, senantiasa terus memberikan support ya, di antara satu dan yang lainnya, saling nasihat menasihati ya. Kalau ada yang lagi turun imannya, males untuk berangkat taklim, kita ajak untuk bareng-bareng ya, kita beri semangat lagi. Alhamdulillah, hari ini setelah sekian lama kita istirahat ya, mari kita mulai kembali semangat kita untuk terus taklim, untuk terus thalabul ilmi. Karena apa? Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan seorang ibu ya, hingga apa? Masuk ke liang lahat. Jadi tidak berhenti, Ustadz saya sudah tua, Ustadz sudah lemah ya. Ada yang bukan alasan tua, tapi Ustadz saya tidak punya biaya untuk berangkat transportasinya, Ustadz saya sibuk ya. Berbagai macam alasan. Padahal kewajiban kita adalah menuntut ilmu dari kecil hingga kita masuk ke liang lahat. Inilah ya, sedikit mukaddimah dari apa yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu kajian tafsir, dan kita melanjutkan kajian tafsir kita pada malam hari ini, yaitu masuk pada surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat 165. Alhamdulillah, kita mengkaji surat Al-Baqarah ini ya, sudah beberapa tahun ini ya. Berapa lama Pak? 2 tahun lebih ya, masih surat Al-Baqarah ya. Masih surat Al-Baqarah 2 tahun Pak ya, surat Al-Baqarah.
Tapi alhamdulillah, ya, sedikit demi sedikit kita paham ternyata. Ya. Jadi dari surat Al-Baqarah ini kemudian kita kaji, ya, kita memakai kitab aslinya, ya, kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Azim, Al-Imam Abul Fida Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi, ya. Ini kita kaji sudah hampir 2 tahun. Jadi 2 tahun ini masih surat Al-Baqarah sampai 165. Padahal surat Al-Baqarah itu sampai 200 lebih, ya. Nah, ini berapa tahun lagi ini, ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, yang penting niatnya. Dan insya Allah dari ayat-ayat yang kita kaji ini akan berkaitan dengan ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Kita lanjutkan 166, ya. Jadi 2 ayat. Idza tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. 1 ayat lagi, jadi kita sempurnakan 3 ayat, ya. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Jadi 165, 166 dan 167, ya. Monggo diterjemahkan Pak, ya. Pak Habib, ada terjemahannya, ya. Baik. Monggo silakan. Niscaya mereka menyesal ketika orang-orang yang mengikuti itu terlepas dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka menyesal, dan ketika segala hubungan antara mereka sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sasaran bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya, baik. Masya Allah, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman, ya, yang betul-betul memiliki kecintaan yang lebih besar kepada Allah daripada yang lainnya. Kemudian ada orang-orang yang berlepas diri dari orang-orang yang diikuti, ya. Orang-orang yang diikuti, ya, mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Ya. Bahasa Surabayanya gini, lapo awakmu melok aku, ya. Salahi sopo, ya, ketika berada di neraka, ya Allah saya ikut dia ya Allah, ya. Nah, ternyata yang diikuti, lo salah ya, lapo awak memelo aku. Nah, jadi saling menyalahkan. Nah, baik, ini akan kita kaji pada ayat 165, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia
ada orang-orang yang mengambil ya, min dunillahi, selain Allah, andadan. Andad itu jamak dari niddan, yaitu apa? Tandingan. Jadi di antara manusia ini ada orang-orang yang mengambil tandingan. Maksudnya tandingan menandingi untuk menandingi Allah. Ya. Jadi sesembahannya itu tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Dan mereka, orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah ini, mereka mencintainya ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, jadi di dalam ayat ini disebutkan yadhkuru ta'ala halil musyrikina bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik fid dunya, ketika mereka berada di dunia, wa ma lahum fid daril akhirah, dan nanti kelak mereka di akhirat juga dijelaskan oleh Allah bagaimana keadaannya. Haitsu ja'alu lahu andadan ay amsalan ya'budunahum ma'ahu. Nah, jadi mereka menjadikan tandingan-tandingan ay amsalan ya. Amsal itu tandingan-tandingan yang mereka juga menjadikan permisalan sebagai Tuhan. Nah, ini terjadi, awal mula terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh ini, mereka awalnya tidak menyembah berhala atau patung yang dibuat dengan nama Waddaw wa Suwa'an ya, au Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Jadi ada patung-patung yang dibuat oleh kaumnya Nabi Nuh itu ya, itu adalah mereka awalnya orang-orang yang soleh, ulama ya, kalau bahasa kita wali ya, kiai ya, dulunya adalah orang-orang yang soleh. Lah kemudian dibisiki oleh setan ya, kamu kalau menyembah, kalau apa namanya, mau minta kepada orang yang soleh, kalau dia tidak kelihatan wajahnya, tidak kelihatan apa namanya bentuknya, maka kurang pas ya. Ya. Jadi beribadah itu berdasarkan perasaan, hingga akhirnya mereka pun, oh iya ya, gimana kalau kita buatkan patung saja ya, namanya kiai haji ini gitu ya, kalau sekarang ya, wali ini, jadi dibuatkan patung Ya'uqa, Yaghus ya, wa Nasra, dan nama-nama yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nuh, surat Nuh. Kemudian mereka setelah membuat patung-patung itu dengan nama ulama-ulamanya ya, kiai-kiainya, pertama buat patung biasa untuk diabadikan ya. Nah, lama-lama mereka berziarah ya, kemudian datang ke patung itu. Lama-lama mereka minta sesuatu ya, kepada patung ini, kepada berhala-berhala ini. Nah, sehingga asal muasalnya mereka itu adalah orang-orang yang soleh, para ulama, tapi dijadikan patung, dijadikan sesembahan sebagaimana mereka menyembah Allah. Nah, sehingga dikatakan di dalam ayat ini yuhibbuhum ya, yuhibbunahum kahubbillah. Nah, kalau kita belajar di dalam akidah al-islamiyah atau usul tauhid, di dalam materi akidah,
kita akan mendapatkan niddan itu adalah tandingan. Jadi kalau kita hari ini sebagai seorang muslim, orang Islam itu memiliki pegangan, yaitu arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini adalah syarat diterimanya amal. La ilaha illallah itu amal kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, amal kita harus mengikuti Rasulullah. Nah, kemudian ketika kita sudah mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi artinya la ilaha illallah itu adalah, kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi para ulama mendefinisikan, mengartikan, memaknai la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Nah, ternyata di dalam ayat ini disebutkan wa minan nas, dan di antara manusia itu ada yang mengambil tandingan selain Allah. Berarti mereka menyembah selain Allah. Kemudian yuhibbunahum kahubbillah, mereka menyamakan cintanya kepada tandingan-tandingan ini disamakan dengan kecintaan dia kepada Allah. Jadi menyamakan cintanya dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan. Maka tandingan-tandingan itu bisa kita buka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kuntum tuhibbunallah, bukan ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya, monggo dibuka di dalam surat At-Taubah ayat 24 ya. Di situ jelas. Katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman, jika kul in kana aba'ukum, ya, bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, kemudian keluargamu, kemudian hartamu, wa amwalun iktaraftumuha, yang engkau khawatirkan, kemudian wa tijaratun tahsawna kasadaha, dan perdaganganmu, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal. Yang manusia secara naluri mereka mencintai semua itu. Sinten sing mboten seneng, mboten ya, mboten cinta kali bojone. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin ya, seorang suami tidak cinta kepada istrinya, enggak mungkin. Pasti dia senang. Tapi cintanya kepada suami, cintanya kepada istri karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cintanya kepada istri, kepada suami itu melebihi kecintaan dia kepada Allah. Ya. Gak sholat gara-gara belani bojone, ya. Dodolan nang pasar, zuhur, asar, maghrib, ya, mulai jam 09.00 gak sholat, ya, gara-gara alasannya apa? Sakno bojoku, aku ngewangi bojoku. Berarti apa? Dia sudah memiliki tandingan selain Allah. Tandingannya siapa? Istrinya atau suaminya. Berarti dia lebih mencintai. Nah, kemudian anaknya juga begitu, ya, belani anaknya mati-matian, ya, kepingin jadi dokter,
ya, dodol sawah, dodol omah, dodol sembarang kali didol ya. Sudah seperti itu tidak memperhatikan masalah-masalah syariat ya. Didol kabeh oleh duit em-eman digawe roswa, digawe nyogok ya. Dengan jalan yang di situ penuh dengan penipuan. Kemudian di situ juga ya banyak hal-hal yang dilanggar ya, syariat dilanggar ya. Ya. Pokoknya yang penting berhasil untuk mencapai dunia ini. Nah, artinya apa? Dia sudah memiliki tandingan selain Allah. Jadi ini semua bisa menjadi tandingan. Anak, istri, keluarga, bapak, ya bapak-bapak kita, orang tua kita, menghalalkan segala cara untuk membahagiakan mereka dengan apa? Melanggar aturan-aturan Allah. Jadi manusia ini ada yang seperti itu, lebih mencintai tandingan-tandingan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam surat At-Taubah itu disebutkan di akhir ayatnya, fatarabbasu. Kalau semua yang dia cintai itu melebihi cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian jihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, fatarabbasu. Kalau bahasa kita, bahasa Surabaya ya, entenono awakmu. Tunggulah ya, kehancuran. Artinya apa? Tidak akan abadi. Ketika kita mencintai keluarga kita bukan karena Allah, tidak akan bisa abadi. Tapi kalau kita mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai orang tua karena Allah, kita ajak mereka untuk taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah, fa insya Allah mereka akan bersama-sama bertemu di surga. Kita akan bersama-sama ketemu di surga. Sebaliknya kalau kita tidak menjadikan mereka untuk mentaati Allah, maka ini akan sangat merugikan ketika kita di akhirat tidak bertemu dengan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apa perintah Allah kepada kita? Ketika kita ingin memperhatikan keluarga kita agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat, Allah perintahkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Ya, yang pertama kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri. Qu anfusakum wa ahlikum, dan yang kedua keluarga kalian dari apa? Siksa api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menjelaskan di dalam tafsir bahwa qu anfusakum ay tu'addibuhum, yaitu ajarkanlah kepada mereka, tarbiyah mereka, dan berikan mereka bekal pendidikan yang baik. Jadi pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik adalah tarbiyah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadi beberapa kajian-kajian yang lalu juga sudah saya sampaikan bagaimana pendidikan yang baik, ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Jum'ah itu ya. Kemudian menanamkan akhlak dan adab akhlak yang baik kepada keluarga. Jadi kalau keluarga sudah memahami bagaimana kewajiban dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita orientasinya dunia, tidak memperhatikan keluarga kita agar mereka beribadah kepada Allah, pasti kita akan terus mengalami apa? Kesulitan, mengalami ujian-ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Kenapa? Orientasinya materi. Ketika seorang itu diberi emas 1 gunung Uhud, dia ingin 2.
gunung Uhud. Ketika ya diberi 3, dia minta 4. Begitu terus, tidak ada puasnya manusia ini. Oleh karena itu, kita mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak, mencintai orang tua karena Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada Allah itu, ya, kecintaan kepada mereka, keluarga kita melebihi cinta kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita diuji dengan ujian yang berat. Tapi kalau kita cinta karena Allah, mencintai mereka karena Allah, fa insya Allah tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Jadi kalau sesuatu itu ditanamkan mencintai karena Allah, pasti Allah menjadikan hati kita tenang, menjadikan hidup kita tenang. Berbagai macam musibah dan ujian yang ada dalam kehidupan kita ini, kita hadapi dengan hati yang tenang, tidak memerungsung, ya. Kemudian di dalam ayat ini juga ada dilanjutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Waalaikumsalam. Ini juga menjadi, ya, catatan yang penting. Artinya ayat ini garis tebalnya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau tadi Allah mengingatkan kita tentang keadaan kaum musyrikin, orang-orang kafir itu, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Akan tetapi orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka kepada Allah lebih tinggi. Ya, asyaddu hubban lillah. Masya Allah. Nah ini, kita harus muhasabah, mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita ini mencintai Allah, ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya? Ataukah jangan-jangan kita ya masih mencintai dunia ini, ya, melebihi cinta kita kepada Allah, sehingga kadangkala kita meninggalkan syariat Allah. Walau yaral ladzina dzalamu idz yarawna al-'adzaba. Nah ini. Jadi ada orang-orang musyrik, mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah. Ada orang yang beriman yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi. Sehingga apabila mereka orang-orang zalim itu melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab, atau mereka melihat di dunia ini azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, annal quwwata lillahi jami'an, sungguh kekuatan itu adalah bagi Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dahsyat azabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengevaluasi kecintaan kita kepada Allah ini seberapa besar. Oleh karena itu para ulama memberikan satu pemahaman kecintaan kepada Allah itu ada melalui 3 proses, 3 tahapan. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Nah, ini sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim memahami usul salasa. 3 hal yang paling pokok di dalam hidup seorang muslim, harus memahami 3 perkara ini. Usul salasa, ya, para ulama menyebutnya usul salasa, 3 hal yang paling penting dan urgen, yaitu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, dan ma'rifatud din. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Karena apa? 3 ini yang akan ditanyakan oleh Allah. Ketika kita sudah meninggal dunia, yang ditanyakan 3 ini. Apa, ya,
Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Ini yang paling pokok. Sehingga kita harus belajar terus mengenal Allah. Nah, setelah kita mengenal Allah, ya, maka ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ketika sudah mengenal, akan tumbuh rasa cinta. Ini disebut mahabbatullah, mencintai Allah. Ya, kita sudah mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita mengenal Allah dengan rububiyahnya. Maka kita harus mempelajari tauhid rububiyah. Kemudian kita mengenal uluhiyatullah. Ya. Uluhiyatullah adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Kalau rububiyatullah, Allah, kita mengenal Allah Maha Pencipta, ya, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung, yang menciptakan angin, yang menciptakan kehidupan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyatullah ini difahami oleh orang-orang musyrik. Mereka orang-orang kafir pun kadang-kadang meyakini ini ciptaan Tuhan, ya kan? Ini ciptaan Tuhan. Sehingga apa? Tidak cukup mengenal Allah itu Allah sebagai pencipta langit dan bumi, Allah yang mematikan dan menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, tidak cukup. Tetapi apa? Kita harus memahami bahwa Allah itu yang berhak untuk diibadahi. Sehingga la ilaha illallah kita itu sah. Kenapa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Banyak kok sekarang itu yang meyakini Tuhan sampean sinten Allah. Tapi ini ibadah ya dia enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa. Ibadahnya kemana? Ibadahnya ke pantai selatan. Ya. Ibadah yang dia lakukan dengan dalil bahwa dia lakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ke goa-goa, Gunung Wilis, Gunung Lawu, Gunung Semek, Gunung Arjuna, Gunung Ngawi ya, Gunung Sari lah nang warung Pak. Kalau di gunung-gunung dia menyendiri, menyepi ya. Tetapi tidak ada ajaran di dalam Islam dan beribadah seperti itu tidak ada tuntunannya. Oleh karena itu kita harus memahami uluhiyatullah. Kemudian asma wa sifat. Jadi kalau kita sudah mengenal, maka kita mencintai Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah mencintai Allah, mahabbatullah sudah tumbuh, sudah muncul ya. Sebagaimana generasi yang ditolong oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini kelompok yang ditolong oleh Allah. Kemudian mereka memiliki ya kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah kita sudah rindu dengan Allah? Apakah kita sudah siap untuk bertemu dengan Allah? Kinten-kinten sampun siap napa dereng? Pun siap napa dereng? Nah, kan ragu-ragu. Sing siap kan hanya beberapa. Sing siap, sing ngomong siap mantep niku namung kedik ngoten ya. Nah sing dereng siap ternyata kata. Maknanya apa? Kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah itu masih sangat sedikit dibandingkan dengan para wali ya, atau para ulama yang paling mencintai dan mengenal Allah dan rindu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para mujahid. Para mujahid ini meninggalkan anak istrinya, meninggalkan keluarganya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah.
Mereka berjihad, berperang untuk supaya mendapatkan mati syahid di jalan Allah. Sehingga apa? Kerinduannya membara. Nah, ini para mujahid. Mereka yang paling mengenal Allah, mereka yang cinta kepada Allah, sehingga mereka pun rindu kepada Allah, ingin segera bertemu dengan Allah. Buktinya apa? Mereka tinggalkan kenikmatan dunia, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan perdagangannya, mereka tinggalkan tempatnya, tempat tinggalnya. Inilah ya, gambaran bagaimana kita melihat orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Kemudian ayat selanjutnya, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Di sini disebutkan selain dua karakter manusia tadi, ada manusia yang dia itu memiliki tandingan, mencintai selain Allah ya. Kemudian yang kedua adalah kecintaan mereka sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang beriman ya. Jadi orang yang pertama adalah musyrik, yang kedua orang beriman. Kemudian Allah menjelaskan ada orang ya, manusia ini ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Jadi pada suatu hari nanti mereka tabarra'at ya, ada orang-orang yang berlepas diri ya. Jadi kalau sekarang ini ada teman, sahabat, saudara, ya, keluarga, bahkan mungkin teman satu perusahaan atau pekerjaan ya, di pemerintahan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mentaati manusia, mereka mentaati orang sebagaimana mentaati Allah ya. Sampai ya ada ya, mereka mentaati orang itu tidak melaksanakan sholat, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar syariat Allah. Yang penting dia mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka nanti akan berlepas diri dengan orang yang diikuti itu. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Fataqulul malaika, ada orang-orang yang pada kehidupannya itu mereka menyembah malaikat. Jadi orang-orang Yahudi ya dulu itu kalau kita baca mereka ya, ada yang mengunggul-unggulkan satu malaikat ya. Masih ingat malaikat siapa yang disenangi oleh orang Yahudi? Malaikat siapa? Mikail ya. Jadi mereka membenci malaikat-malaikat yang lainnya, tapi menjadikan malaikat Mikail itu sebagai malaikat yang paling dicintai oleh mereka. Sampai mereka pun ada yang menyembah malaikat. Fataqulul malaika, kemudian nanti malaikat itu berkata, tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Kami berlepas diri dari apa yang kamu lakukan ya. Seakan-akan mereka beribadah di dunia itu kepada ya, menyembah malaikat, menyembah api, menyembah apa saja yang disembah selain Allah. Itu mereka sudah sangat puas. Akan tetapi mereka semua nanti di akhirat akan berlepas diri dari penyembahnya. Wa yaquluna subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadi waliyuna, yang menjadi pelindung kami min dunihim, dari selain mereka. Balkanu ya'budunal jin. Ada yang mereka itu
mereka itu menyembah jin, ya, menyembah malaikat, menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dari sinilah kita mengetahui ternyata manusia itu mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yaitu diantaranya mereka menyembah malaikat, ya. Ada yang menyembah jin. Nah, menyembah jin inilah ya yang hari ini barangkali banyak kita temukan. Orang itu kepingin cepat kaya, ya, cepat kaya dengan melalui metode, ya. Kalau bahasa kita jalan tol, ya, kepingin sugih cepat, ya, gampang. Ya. Jadi ada di Probolinggo yang mungkin sangat terkenal sekali itu ya, yaitu Kanjeng Dimas, nggih, masih ingat ya? Oh, itu pengikutnya tidak hanya orang-orang kalangan bawah, tetapi profesor-profesor juga ikut. Kenapa? Karena mereka merasa memiliki keuntungan mengikuti Kanjeng Dimas itu. Mereka mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Dia mendapatkan, ya, uang yang tak terhingga nilainya, ya. Jadi sampean datang bawa uang 100.000 dadi 1 juta. Napa mboten seneng sampean? Ya, sekali nyambut gawe. Nggawa duit 1 juta, ya, bisa berkali-kali lipat hasilnya. Inilah yang terjadi hari ini kalau sudah diiming-imingi itu. Makanya ayat ini menyebutkan kanu ya'budunal jin. Mereka itu juga ada yang menyembah jin. Nah, ini kalau kita berbicara terkait tentang masalah penyembahan terhadap jin ini, orang-orang Yahudi ini orang-orang yang sangat ahli. Kenapa? Di ayat 100 ya. 101 apa 100 itu ya. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Di ayat 100 dalam surat Al-Baqarah yang telah lalu sudah kita kaji bahwa mereka itu mengikuti setan. Dengan apa? Diajarkan kepada manusia ini sihir. Jadi kalau ada tukang sihir, kalau ada mereka yang bisa melet, ya, mereka, ya, nyantet, itu mereka semuanya mengikuti setan. Ya'budunal jin. Mereka menyembah jin. Nah, sehingga mereka memiliki satu kekuatan. Kemudian wal jinnu aidan tatabarra'a minhum. Nanti para jin itu, para jin yang disembah ketika di dunia, tabarra'a minhum, mereka juga berlepas diri. Mereka juga berlepas diri dari orang yang mengikuti. Jadi malaikat juga enggak, ya, berlepas diri, ya. Kenapa kamu menyembah saya? Ada Allah. Jin, para jin itu mereka juga akan berlepas diri. Wa yatansiluna min ibadatihim lahu kama qala ta'ala wa man adalla mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'u wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, ini jelas bahwa mereka disesatkan, ya. Mereka tersesat karena apa? Mengambil, ya, selain Allah untuk dijadikan sesembahan. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah. Juga disebutkan oleh Allah bahwa mereka itu mengambil selain Allah alihatan, Tuhan selain Allah, liyakunu lahum izzah, untuk dijadikan apa? Kemuliaan di dalam hidupnya, izzah. Nah, ini. Jadi sesembahan-sesembahan di sini, tandingan-tandingan di sini ternyata juga bisa berbentuk manusia, ya.
Ya, berarti ada malaikat dijadikan sesembahan. Kemudian tandingan selain Allah itu juga ada jin, ya, ya'budunal jin, mereka beribadah kepada jin. Nah, di sini juga mereka mengambil tandingan-tandingan itu sebagai Tuhan, alihatan, liyakunu lahum izzah. Kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Anbiya, ya, innamat takhattum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Sesungguhnya kalian mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, awthanan, yaitu berhala-berhala, mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Yang berhala-berhala itu tujuannya adalah untuk menyatukan, menjadikan kalian saling berkasih sayang. Jadi tujuannya baik, Pak. Ya, berhala-berhala yang dibuat, patung-patung yang dibuat, atau tandingan-tandingan yang dihadirkan di dalam kehidupan manusia ini tujuannya satu, untuk apa? Untuk menjalin kasih sayang, ya. Jadi awalnya begitu, baik, ya, supaya rukun, guyub, ya. Jadi saling menghormati, ya. Ya, seperti pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh orang-orang Quraisy disuruh apa? Disuruh untuk apa? Menyembah berhala 1 hari. Nanti aku akan menyembah Tuhanmu 1 hari. Ya, jadi sedino-sedino. Rasulullah diminta oleh orang Quraisy, ya sudah, aku mengikuti ajaranmu. Tapi dengan syarat kita, ya, kamu nyembah berhala, ya, ngusap aja lah, ya, 1 hari. Saya nanti juga mengikuti Tuhanmu. Ajarannya Nabi Muhammad. Tapi tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Allah menurunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas toleransinya di dalam Islam itu adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Wis kon masih yo ibadah nanggone gereja, nanggone pura, wis monggo. Ya. Kami tetap di masjid, kami tetap dengan keyakinan Islam. Ya. Yo sik anu lah, sik rukun, sik gak. Ya apa nek sampean nang gereja. Ndak bisa. Karena apa? Jelas lakum dinukum waliyadin. Pada zaman Nabi Ibrahim juga begitu. Sesungguhnya mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berhala untuk apa? Tujuannya agar mereka bisa saling berkasih sayang, saling menyatu, ya. Kalau bahasa sekarang itu bertoleransi, ya. Nah, bertoleransi. Kemudian summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Jelas, Pak, dalam ayat ini dikatakan kemudian nanti hari kiamat yakfuru ba'dukum ba'dha. Mereka saling berlepas, ya. Saling, ya, tuding menuding, wa yal'anu ba'dukum ba'dha, saling melaknat satu dan yang lainnya. Nah, ini, jadi antara mereka itu nanti akan saling menyalahkan. Opo sampean biyen kok melok aku? Wong sampean iku jelas-jelas ngerti nek aku keliru. Ya. Lho soalnya sampean iku penguasa, soalnya sampean duwe jabatan. Aku nek gak melok sampean, aku mangan opo? Ya. Terus saiki sampean nyalano aku, mlebu neraka sampean nyalano aku. Gak iso, ya. Dia berlepas diri, bukan saya, salahmu dewe melok aku. Ayatnya kan begitu. Nah, sehingga kita harus betul-betul paham
Dengan apa? Dengan keyakinan kita. Siapa yang kita ikuti, siapa yang kita sembah, siapa yang kita jadikan sebagai sesembahan. Jangan sampai menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir, wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ayinu 'adzaballah wa taqatta'a bihimul hil wal asbab al khalas wa lam yajidu 'anil nari mu'dalan wala musarrafan. Jadi mereka setelah menyalahkan dan berlepas diri antara orang-orang yang diikuti ya dan yang mengikutinya saling menyalahkan, kemudian apa? Orang yang mengikuti dan orang yang diikuti tadi sama-sama melihat azab, melihat siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Pak sekarang ini ya, apalagi sebentar lagi ini 2022, 2023, 2024 ya. Berarti kurang 2 tahun ya. Kurang sebentar lagi ya. Sudah ada banyak baleho-baleho ya. Hati-hati, siapa yang sampean ikuti ya? Siapa yang kita ikuti ya? Apalagi nanti kita mengikuti orang-orang yang tidak jelas diajak kemana kita, arahnya kemana kita. Sementara nanti sama-sama wara'awul azab, melihat azab ya dengan mata kepala sendiri, yaitu wataqatta'at bihimul hila wal asbabal khalas, yang disebabkan karena apa? Salahnya kita mengikuti seseorang tadi, menjadikan orang tadi sebagai tandingan selain Allah. Bahaya ya. Karena apa? Mereka berlepas diri ya. Jadi kalau kita taat kepada selain Allah dengan ketaatan yang ya, kalau bahasanya orang Madura itu norok bontek, yes, gak nyawang pokoknya aku melok sampean ya. Urip mati urip aku melok sampean. Selamat apa gak aku melok sampean. Selamat apa gak. Nah ini. Akhirnya gak selamat. Akhirnya gak selamat. Sama-sama melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Karena apa? Dia masuk ke dalam neraka bersama-sama itu sebabnya adalah mengambil tandingan selain Allah, mengikuti orang, dan orang itu tabarruk, berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Wa qala alladziina taba'u law 'alana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, akhirnya jadi apa? Akhirnya penyesalan. Wa qala alladziina taba'u, orang-orang yang mengikuti tadi mungkin mengikuti pemimpin-pemimpinnya hari ini yang di dunia, mereka nyesel Pak, dengan mengatakan lau anna lana karratan ya, seandainya aku bisa kembali ke dunia ya, kalau misalnya bisa kembali lagi ke dunia, fatabarra'a minhum, pasti aku tidak akan mengikuti mereka. Nyesel wis gak ono. Bisa enggak dia kembali ke dunia? Ndak bisa Pak ya. Napa saged Bu balik maneh nang dunya? Mboten saged. Makane hati-hati melok bojo ya sampean ya kudu ngelingno bojone supaya apa? Dekat dengan Allah, taat kepada Allah. Karena apa? Sampai mengikuti suami harus taat kepada Allah. Nah, kalau tidak nanti sampai mengikuti suami yang misalnya mengajak maksiat terus sampai melo terus podo-podo masuk neraka. Ya Allah, aku melok bojoku. Nah, bojone ngomong, "Salah kon melok aku." Wong wis ngerti salah. Ya. Terus nyesel, ya Allah. Biyen aku ngerti ngene gak bakal melok sampean. Ya. Kalau seandainya kita bisa kembali ke dunia, aku tidak akan mengikuti pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, orang-orang yang menyesatkan kita di dunia, supaya tidak menyesal. Fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Law anna lana 'audatan ila dari dunya hatta natabarra'a min haula'i wa min ibadatihim. Nah ini
Ini sudah sangat menukik ya, sudah sangat ya pada puncaknya. Jadi seandainya mereka kembali lagi ke dunia, ya, mereka akan berlepas diri min haula'i wa min ibadatihim, dari mereka dan dari sesembahan mereka. Ya ini selapo aku melok mbiyen ya. Nah ini mbiyen tak pilih ben aku iki mulya ya, biar bisa kok malah koyok ngene rasane. Jadi ya sebelum menyesal ya kita belajar dulu. Fala naltafit ilaihim bal nuwahhidullah wahdahu bil ibadah. Maka hendaknya kita mentauhidkan Allah dengan beribadah kepadanya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hum kadzibuna fi hadza bal law raddu la'adu lamanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kama akhbarallahu taala kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim ay tadhhabu wa tadmahilu kama qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nah, ini yang terakhir adalah bahwa mereka itu melihat amal-amalnya mereka itu ternyata sia-sia. Jadi yang selama ini dikira sholatnya banyak, tahajudnya banyak, puasanya banyak, sodakohnya banyak, dikira sudah jaminan masuk surga. Ternyata rugi. Apa sebabnya? Karena dia mengikuti pemimpin yang sesat. Karena dia mengikuti orang-orang yang menyesatkan dia. Coba ya, hasaratin, mereka rugi. Dia mengira amal-amalnya selama ini itu diterima oleh Allah. Dia beribadah, ngaji terus. Ngaji ini gak tahu absen. Umrohnya berkali-kali ya. Haji berangkat haji, tapi ternyata masuk neraka. Sebabnya apa? Karena dia menjadikan tandingan selain Allah, mengikuti pemimpin yang menyesatkan. Hasaratin a'malihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Terakhir penutupan, mereka sudah tidak lagi bisa keluar dari neraka. Ya wis, sudah mengikuti ya, siapa yang diikutinya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sudah tidak lagi bisa keluar dari api neraka, sudah kadung masuk neraka. Wassalamualaikum ya. Sudah selesai. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini ya, kajian kita sampai pada ayat 100 Al-Baqarah ayat 167. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadikan kita semakin meningkatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.